pekewuh ya, rikuh ya. Namanya rikuh, pekewuh itu kaitannya dengan adab. Maka adab siapa yang harus kita dahulukan? Adab kepada Allah atau adab kepada sesama makhluk ya. Tentunya kita mendahulukan adab kepada Allah, itu lebih tinggi ya. Nabi saja ditegur, nggak kewas, nggak pantas kamu mendoakan orang-orang musyrik setelah mereka itu jelas-jelas divonis oleh Allah menjadi penghuni neraka ya. Nggak pantas sama sekali itu. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus selektif ya. Ya kita sampaikan yang pemahaman yang seperti ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin pakai ya. Mungkin sudah tahu ya. Ini hukumnya begini, nggak boleh. Tapi mungkin karena rikuh. Ya, makanya tadi Allah menggunakan kalimat nggak pantas, ya, nggak beretika. Itu Nabi ditegur seperti itu, nggak pantas. Ya. Ya. Bahasanya halus ya. Tapi jelas ini satu larangan yang sangat jelas. Karena mereka adalah orang-orang musyrik yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Jadi idza mata wa lam yatub minhu wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Jadi ketika mati dalam keadaan ya, tidak bertaubat kepada Allah, maka dia kekal. Karena apa? Dia memalingkan peribadatan ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bidzabaih ya, contohnya dengan sembelihan kemarin kita sebutkan ya. Saya bacakan qaulnya Imam Nawawi ya terkait dengan dzabaih ya, sembelihan. Fa in qasada ma'a dzalika taqdimul madbuh lau ghairillahi ta'ala. Apabila dimaksudkan dengan sembelihan tadi itu sebagai takzim, sebagai penghormatan ya. Untuk selain Allah Subhanahu wa taala wal ibadatu lahu dan peribadatan kepada selain Allah ya. Karena dzalika kufran, kata Imam Nawawi jelas. Ini adalah bentuk kekafiran. Wa in kana dzabih ya, wa in kana dzabihu musliman qabla dzalika sara bidzabhi murtaddan. Ya. Kalaupun seandainya dia seorang muslim tetapi melakukan amaliyah yang seperti itu, maka dia akan menjadi murtad. Ya. Riddah ya, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang seperti ini kita harus tidak ada toleransi ya. Harus tegas ya. Ini musyrik, ini tauhid, itu harus tegas. Karena kaitannya nasib kita dalam kehidupan akhirat nanti. Ya. Nasib kita. Gara-gara pemahaman yang keliru akan menyebabkan seseorang celaka di dalam kehidupan akhiratnya. Sekalipun di dunia, ya tetap saja dia diberi rezeki oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah, ya sebagai bentuk Allah Maha Pengasih ya, Ar-Rahman. Allah beri sesuai dengan usahanya. Ya, bahkan hari ini kita saksikan ya orang-orang yang usahanya telaten sekali, tekun sekali ya. Orang-orang Cina itu mencapai teknologi yang luar biasa karena ketekunannya. Itu bukti bahwasanya mereka diberi balasan oleh Allah di dunia. Tetapi di dalam kehidupan akhirat jelas mereka orang-orang yang sangat rugi. Kita lanjutkan. Aqsamu syirki akbar, aqsamu syirkil akbari arba'ah. Ya. Aqsam, jenis-jenis syirik besar itu ada 4. Insya Allah kemarin sudah kita bacakan ya alinea pertama ini ya, paragraf pertama. Yang pertama syirkud dakwah, syirik dakwah, maksudnya adalah doa, syirik di dalam berdoa, ya, syirik di dalam dakwah berdoa. Wa huwa ayyadun wa ma'allahi ghairah, yaitu apa? Menyeru ya, ma'allah, bersama Allah kepada selain Allah. Jadi dia menyeru kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik di dalam berdoa. Syirik di dalam berdoa. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ya. Al-Ankabut 65. Ya.
Apabila mereka berada di atas bahtera, ini dalam keadaan genting ya, dalam keadaan terombang-ambing di atas bahtera, dalam keadaan nyawanya terancam, kondisinya antara hidup dan mati. Ya, panjenengan bisa bayangkan di atas perahu, di atas kapal, atau di atas pesawat, ya, mesti doa tulus ikhlas kepada Allah. Di situ enggak berpikir kepada yang lainnya, mesti fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu orang mukmin atau orang musyrik. Kalau mukmin jelas pasti. Tapi orang musyrik pun begitu, dalam kondisi nyawanya terancam, dalam kondisi tidak baik-baik saja dia akan berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, mukhlisin, itu kan memurnikan ketaatan kepada Allah. Lahudin. Ya, jadi berada di atas din, di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma najahum ilal bari idzahum yusyrikun, tapi ketika mereka diselamatkan, ya, bertemu dengan daratan, ya, sampai ke daratan, selamat sampai tujuan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Ayat yang lain disebutkan dalam surat Luqman ya. Luqman. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali ta'allaha mukhlishina lahuddin. Ya. Apabila mereka digulung oleh ombak, ya, mauj, ya, ghasyahum mauj kadzulal, itu gelap, ya, sangat mengerikan kondisinya. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka akan menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Kemudian ketika mereka kembali sampai ke daratan, di antara mereka ada yang muqtasid, ada yang tetap istiqomah, ya, tetap jujur, ya, tetap memurnikan ketauhidan kepada Allah. Tapi di antara mereka ada yang, ya, kembali kepada kekufuran. Makanya Allah di akhir ayatnya tadi, ya, faminhum muqtasid wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidaklah, ya, mendustakan, menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang tadi senangnya menselisihi janji, ingkar janji, khattarin kafur. Orang yang senantiasa ingkar, ya, dengan janjinya. Ya, ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi orang-orang jahiliyah begitu, Pak. Ya, kondisi orang-orang jahiliyah. Jadi dalam kondisi darurat mereka akan memurnikan ketaatan kepada Allah, tapi dalam kondisi nyaman, lapang, ada di antara mereka yang kembali kepada kekufuran. Kalau kondisi hari ini kira-kira gimana, Pak? Ada yang justru dalam kondisi nyaman, lapang, ya, maupun dalam kondisi darurat sama saja, Pak. Mereka tetap mensekutukan Allah. Ya, kesimpulannya sih kita tidak mengatakan bahwa orang jahiliyah dulu itu lebih jelek, lebih baik daripada jahiliyah hari ini, ya. Bukan, kami tidak menyimpulkan seperti itu. Ya, karena orang namanya jahiliyah ya jelek, ya. Namanya orang-orang ingkar kepada Allah dalam kondisi apapun, ya dia kondisinya jelek. Sejelek-jelek kondisi. Ya, tapi kondisi orang-orang jahiliyah begitu di zaman dulu. Ya. Mereka begitu ketakutan ketika nyawanya terancam sehingga harus memurnikan ketaatannya kepada Allah. Tetapi ketika dalam kondisi sadar, kondisi aman, nyaman, ya, mereka kembali kufur. Tapi hari ini kita banyak menyaksikan dalam kondisi nyaman ataupun dalam kondisi darurat sama-sama kufur. Ya. Banyak gitu. Atau barangkali kita kadang terkecoh, Pak, ya. Ada orang yang seolah-olah baik saja, baik banget, ya. Ada satu pemahaman akidah yang begitu, pemahaman di luar Islam. Sampai nginjek rumput pun sedih sampai tahun-tahunan, kan begitu, ya. Ada agama tertentu begitu. Sampai bunuh sapi pun, bunuh hewan, bunuh apa nggak mau, ya. Sampai dia mengkhususkan diri makannya makan apa? Biji-bijian. Gitu, ya. Nggak mau makan apa? Makan daging nggak mau. Membunuh itu nggak mau. Membunuh nggak mau. Ini kan seolah-olah baik banget, ya. Oh, ini baik, ini agama yang baik. Nggak pernah ganggu orang, nggak pernah musuhi orang. Ada, Pak, begitu memang.
Tapi itu hanya pengakuan saja. Nyatanya ketika mayoritas ya tetap jahatnya luar biasa. Bakar masjid, ya, neror kaum minoritas, ya, itu pengakuan saja. Ya. Ini realita ya, realita begitu. Dan kita saksikan ya di India ya, banyak masjid yang dibakar ya, karena mereka kaum muslimin minoritas. Rohingya kan begitu, karena mereka minoritas ya. Di Xinjiang di Cina itu begitu keadaannya, karena mereka minoritas kaum muslimin ya. Nah, ini seolah-olah tadi doktrin welas asih, kasih sayang penyayang, nggak mau bunuh hewan, itu seolah-olah nggak ada artinya ketika melihat realita begitu. Makanya ini kita dapati satu pemahaman, satu akidah Islam, kita harus bersyukur sekali karena ini sesuai dengan fitrah kita. Nah, ini yang pertama. Jadi syirkud dakwah, syirik di dalam berdoa. Syirik di dalam berdoa. Artinya mereka bukan berarti tidak berdoa kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, orang-orang musyrik. Tetapi mereka juga berdoa kepada selain Allah. Ya, yang kedua, syirkun niyah wal iradah wal qasdi. Syirik niat, kemudian keinginan, kemudian juga tujuan. Wa huwa ayyaqsida ghairallahi bi syai'in min anwa'il ibadah. Yaitu menjadikan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya ya. Jadi menjadikan tujuan lain selain Allah di dalam dia beribadah. Dasarnya argumentasinya dalam surat Hud ya, 15-16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, maka akan kami cukupi, akan kami penuhi ilaihim. Ya, ini yang kami sebutkan tadi ya. Ini umum, mukmin kafir dapat semua. Tapi penekanannya kepada orang mukmin. Karena banyak orang mukmin yang beramal tetapi tujuannya hanya dunia saja. Sindiran paling tegas untuk orang mukmin. Karena yang berhak untuk diselamatkan ya orang mukmin. Ya. Kalau orang kafir jelas ya, bebas, karena nggak ada aturan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mengatur tentang kehidupan orang kafir. Artinya mereka silahkan hidup semau kalian. Artinya orang memilih menjadi mukmin itu berarti dia orang yang siap untuk diatur dengan aturan Allah. Itu konsekuensinya begitu. Ya, nuwafi ilaihim a'malahum, kami balasi apa yang mereka kerjakan berupa balasan-balasan di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, enggak dikurangi sedikit pun, enggak dirugikan sedikit pun. Orang yang ulet, telaten, orang yang sungguh-sungguh mesti akan dibalasi dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan yang paling baik. Itu balasan dunia ya. Makanya kita jangan heran ketika melihat keberhasilan orang-orang barat, orang-orang kafir secara umum ya. Karena memang sunatullahnya begitu. Dia akan diberi balasan sesuai dengan upayanya. Tidak diukur dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan di dalam kehidupan akhiratnya itu kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malu. Dan amalannya habita, tercabut, terputus, wa batil, tertolak, maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Nah, ini sangat rugi sekali kondisi orang yang seperti itu. Ya. Ini yang kedua, syirkun niyah wa iradah. Makanya dalam kita beribadah kepada Allah, kalau ulama itu membedakan ada ibadah yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh gitu ya. Ada ibadah yang memang muqayyad terkait dengan aturan syaratnya, yaitu memang niatnya nggak boleh lain kecuali kepada Allah. Siyam, sholat, siyam, ya, zakat.
Itu ibadah-ibadah yang ada muqayyadnya, ada ketentuan-ketentuan syar'inya, caranya bagaimana, waktunya kapan, ya, itu harus disesuaikan dengan aturan syar'i, ya, syarat dan ketentuannya. Ya, terutama niat itu yang mendominasi, menjadi tolak ukur yang utama. Ya, makanya kalau ibadah mahdoh kalau ada niat selain daripada Allah, ya, maka tertolak, ibadahnya tertolak. Ada sholat kok kepengin supaya sehat, ya, di dalam niatnya saya sholat supaya sehat, saya sholat supaya kaya, itu tertolak karena niatnya untuk selain Allah. Makanya tidak ada niat tambahan dalam peribadatan sholat. Sekalipun sholat duha, ya, sekalipun fadilahnya gitu ya, sholat duha begitu ya, sholat syuruk begitu ya, fadilahnya begitu. Tapi yang namanya niat nggak boleh ditambahkan, ya, niat harus tetap karena Allah. Makanya di dalam fikih Syafi'i jelas lillahi ta'ala kan, bukan li dunia, li apa enggak ada niat. Dalam fikih itu dijelaskan seperti itu. Karena sholat itu ibadah mahdhah, ya, muqayyad. Adapun doa itu lain lagi nanti. Ketika sholat duha, setelah sholat duha kita memohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah urusanku, ya, dengan wasilah kebaikan. Itu berdoa, beda lagi. Ya, berbeda ya. Jadi jangan meniatkan dengan ibadah mahdhah itu untuk mencari sesuatu selain Allah. Jadi kalau ibadah yang mahdhah itu harus karena Allah. Haji biar dapat keuntungan, biar dapat yang lainnya, nggak boleh. Harus karena Allah. Itu tak niat yang diterima. Adapun ibadah yang lainnya yang ghairu muqayyad, yang ghairu mahdhah, ya, itu boleh menambahkan niat yang lain. Misalnya silaturahim, itu kan nggak ada qayyidnya yang secara detail, nggak ada. Silaturahim mau jam berapapun kan boleh kan? Yang penting nggak ganggu orang, ya. Caranya mau bagaimana, tempatnya mau di warung makan, mau di rumah, mau di kali, nggak ada aturan yang baku, ya silahkan. Tasofah salaman itu silahkan. Ya. Tapi yang pertama niatnya karena Allah, kemudian ditambah niat yang lain. Silaturahim misalnya, niat lillahi ta'ala, mencari ridho Allah. Saya tambahkan niat lain, kepengin mempererat, ya, kekeluargaan, menjalin hubungan bisnis, memperlancar urusan, ya. Itu boleh seperti itu. Niat-niat tambahan. Belajar pun begini boleh. Ya, panjenengan di sini di dalam masjid, ya, tadi mulai masuk, ya, ada yang masbuk, ada yang tidak, ada yang datang sebelum adzan itu ya. Nah, sudah masuk masjid sudah niat. Nah, niat iktikaf misalnya, walaupun nanti iktikafnya semenjak masuk sampai pada isya, nggak masalah. Imam Nawawi membolehkan menambahkan niat iktikaf boleh, walaupun hanya sebentar. Jadi diniatkan seperti itu. Untuk memakmurkan masjid Allah itu kan niat-niat tambahan. Dalam rangka untuk syiar dakwah itu niat-niat tambahan. Nah, itu boleh. Tapi yang jelas yang pertama niat karena Allah itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu ya terkait dengan syirkun niyah. Jadi nanti pembahasannya di fikih, ya, bukan di akidah. Di fikih, pembahasan fikih atau muamalah. Ya, fikih kan ada ibadah, ada muamalah, itu sangat luas. Kalau fikihnya pakai pemahaman akidah, pembahasannya ya semuanya syirik. Itu nanti hitam putih. Kalau enggak syirik tauhid gitu ya. Kalau enggak ya itu bedanya hanya itu. Tapi kalau di dalam pembahasan fikih nanti ada perluasan lagi, perluasan makna-makna yang itu di situ ada khilaf, ada perbedaan pendapat dan sebagainya. Yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Wa huwa ta'atu ghairillahi fi ma'syiatillah. Yaitu apa? Mentaati selain Allah di dalam bermaksiat kepada Allah. Ya. Dasarnya argumentasinya surat At-Taubah 31 ya. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ya rahib-rahib, mereka orang-orang Yahudi Nasrani ini ya, menjadikan pendeta-pendetanya,
rohib-rohibnya itu menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada asbabul nuzulnya kalau nggak keliru dalam surat At-Taubah ini ya. Ya, surat At-Taubah ayat 30. Ini riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi. Anna Adi bin Hatim lima ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqihi salib. Ya. Ini sahabat Adi bin Hatim yang pada waktu itu masih Nasrani ya, karena di dalam lehernya itu masih tergantung salib ya, dari perak ya, min fiddah. Kemudian yaqra'u Adi bin Hatim mengatakan innahum lam ya'buduhum ya. Mereka enggak beribadah kepada pendeta-pendeta, kepada rohib-rohibnya enggak, ditolak ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu disanggah ya. Bal innahum harramu alaihim ahalla ya. Alaihimul halal. Bal innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram. Ya. Ini kata Rasulullah ya. Apakah mereka itu bukankah mereka itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram? Ini kata Rasulullah ya, untuk menyanggah daripada argumentasi Adi bin Hatim. Ya. Fattabi'uhum. Kemudian mereka umatnya, pengikutnya itu ngikuti mereka, rohib-rohib dan pendeta-pendeta tadi. Ya. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada rohib-rohib dan pendeta-pendeta mereka. Jadi mentaati dalam hal bermaksiat kepada Allah itu bentuk peribadatan. Hati-hati ya, ketika disuruh untuk bermaksiat kepada Allah kemudian mengikuti ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya itu berarti bentuk peribadatan. Ya, bentuk peribadatan. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzul daripada surat At-Taubah ayat 31 ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Mereka orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan pendeta-pendeta rohib-rohibnya itu sebagai rob ya, sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penyembahannya apa tadi? Mentaatinya di dalam bermaksiat. Itu bentuk ya, ketaatan, bentuk peribadatannya di situ. Ya. Maka ini ada satu hal yang harus betul-betul kita harus jaga ya. Sekalipun orang yang mungkin paling berpengaruh menyuruh untuk bermaksiat ya kita tolak. Kita tidak mau. Kita harus tegas menyampaikan, oh ini haram katakan haram, yang halal katakan halal. Maka dulu pernah saya sampaikan, sekalipun ulama ketika dia bergabung dengan umaro, ya dia tetap jujur, ya nggak masalah. Ya. Ataupun ada ulama yang menjadi oposisi, yang dengan seperti itu dia menjadi penasehat bagi kebaikan ke pemerintahan, nggak masalah, sama-sama baik. Ya. Tapi yang tidak dilakukan oleh para salaf itu adalah tadi menjilat gitu ya bahasanya gitu, nyari makan di dalam bermaksiat kepada Allah dengan tadi memanipulasi hukum-hukum ya, sesuatu yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan ya. Wallahualam bishawab ya. Masuk kemarin yang di Jogja itu ya luar biasa, miras mau dihalalkan gitu ya, dan di demo oleh para ulama di sana bergabung ya, bersepakat ya. Artinya mendukung kebijakan untuk tetap memberantas miras gitu ya. Karena kalau dibiarkan saja ya nanti lama-lama menjadi terbiasa ya. Padahal miras itu sumber daripada kejahatan, sumber daripada kemaksiatan, itu berawal daripada miras ya. Hari ini judol ya, judol, pinjol, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita dengar kemarin Pak Presiden tegas sih masalah apa judol ya, nggak ada backing-backingan. Kita senang kalau yang seperti itu. Semangat ya. UMKM yang macet bebaskan, putihkan. Nah, Masya Allah ini Pak.
Harus didoakan yang seperti itu, didoakan untuk baik gitu ya. Didukung. Ya, ini kan baik. Namanya baik ya didukung, kalau tidak baik ya jangan didukung gitu ya. Kalau yang baik dukung. Ini satu kebaikan, maslahatnya bagi umat. Ya, kita kalau yang dengar-dengar yang seperti itu senang. Jadi ada harapan bangsa ini mau baik, ya. Umatnya mau baik. Ya. Ada karakter yang mengarah kepada kebaikan. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat, syirkul mahabbah, syirik dalam hal cinta. Ya, syirik dalam hal cinta, memberikan cinta. Ya. Wa huwa musawatun ghairillah, yaitu apa? Menyamakan selain Allah, billah dengan Allah dalam kaitannya cinta, dalam memberikan rasa cinta. Ya. Argumentasinya apa? Dalam surat Al-Baqarah 165 ya. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, sebagai andad, ya, sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Andad. Ini bahaya ini ya, menjadikan tandingan. Ya. Jadi menempatkan cinta yang semestinya itu dominan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, itu justru memberikan cinta yang sama kepada selain Allah. Ya, kepada tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya dalam kehidupan kita ya masing-masing tentunya bisa merasakan ya bagaimana kalau kita sudah bisa menempatkan rasa cinta yang secara total itu hanya untuk Allah, tentunya kita akan mengalahkan ya cinta-cinta yang selain Allah ya. Anak kita gondeli, istri kita gondeli untuk taat ya kita abaikan. Ya. Ya. Kita kalau tidak mau dipaksa, kalau tidak mau digunakan dengan cara yang halus ya kita agak kereng sedikit. Sholat ya sholat, tegas. Gitu ya. Taat ya harus taat. Nutup aurat ya nutup aurat. Karena Allah memerintahkan seperti itu. Ya. Dalam hal ini harus kita tegaskan seperti itu. Ya. Ya, karena kita hari ini ya miris ya. Ternyata kemaksiatan, ya, dosa-dosa besar itu sudah terdengar sangat dekat di telinga kita ya. Di tetangga-tetangga kita sudah mulai kedengaran ya, bunuh diri ya, kemudian ayah bunuh anak, anak bunuh ayah gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang nampak, Pak. Yang kelihatannya ini ekstrim gitu ya. Padahal yang kelihatannya biasa-biasa saja tapi dosanya juga besar itu lebih banyak. Perzinaan ya, kumpul kebo, ya, riba itu jadi ngeri banget jane. Tapi terlihat seperti biasa. Itu jadi ngeri banget. Ngeri. Ya ini menjadi PR kita bersama, Pak. Jadi umat harus diajari bagaimana mereka menempatkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Hubbun tamun ya. Cinta kepada Allah secara maksimal, secara sempurna. Dillun kamil, dillun kamil. Ketundukan yang sempurna. Cinta ya yang paling sempurna kepada Allah, tunduk dengan setunduk-tunduknya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam pembahasan ini ada ragam cinta yang kita harus dudukkan. Ya. Dalam realita kehidupan kita ada beberapa ragam menempatkan rasa cinta ya. Yang pertama hubbul kafir likufrihi. Mencintai orang kafir karena kekafirannya yubtilul iman. Ini membatalkan iman. Jelas, Pak. Kalau kita ada teman kita, saudara kita, kerabat kita yang kafir, kemudian kita cinta dengan kekafirannya, itu membatalkan iman. Jelas ini ya. Ya, jadi cinta kepada orang kafir
karena kekafirannya, ya, itu membatalkan iman, bisa murtad kita bahaya. Nah, dalam al-walawal baru juga jelas ya di dalam pembahasan ini. Kemudian di dalam pembahasan di dalam kitab Minhajul Muslim ya, punya Al-Jazairi ya, itu juga sama ya, tidak mengkafirkan orang kafir ataupun cinta orang kafir karena kekafirannya itu membatalkan iman. Kemudian yang kedua, hubbul asi kafiron au musliman, mencintai kemaksiatan, pelaku kemaksiatan, entah itu orangnya kafir, pelakunya kafir ataupun muslim, limaksiatihi, karena kemaksiatannya. Jadi misalnya ada seorang muslim mengidolakan orang kafir atau mukmin atau muslim ya, karena maksiatnya. Misalnya ada orang muslim kok seneng video porno. Nah, itu kan mencintai orang, seneng dengan orang kafir karena kemaksiatannya. Gitu ya. Nah, ini yang kusul iman. Tidak menjadikan imannya itu hilang, batal, tetapi mengurangi kadar keimanan. Ini harus dibedakan ya Pak ya, harus dibedakan. Jadi kalau yang pertama tadi mencintai orang kafir karena kekafirannya itu menyebabkan kafir, ya, yubtilul iman, membatalkan keimanannya. Ya. Ini harus dikuatkan kita ini, ya, jangan ragu-ragu. Sehingga kalau kemarin ada yang iklan kematian orang kafir di masjid-masjid, ya, ada orang kafir kok mau minta tolong diiklankan di masjid, sudah tolak tegas. Ya. Ini orang kafir nggak boleh ya disiarkan di masjid, apalagi didoakan, itu ngeri sekali. Ya, tadi ayatnya sudah kita bacakan. Kemudian yang kedua, mencintai pelaku maksiat, entah itu mencintai pelaku maksiatnya orang kafir atau muslim, dia mencintai maksiatnya. Ya, misalnya seneng dangdutane, seneng nyanyine, ya, tapi tidak seneng kepada kekafirannya. Seneng misalnya dengan Ronaldo karena skillnya yang luar biasa, seneng Lionel Messi misalnya itu ya. Oh hafal ya? Ya karena hari ini metu terus itu beranda-beranda kayak gue ya. Jadi mohon maaf kadang-kadang orang dihafal metu dewek gitu ya. Iya, Jan. Apa dasarnya seneng bal apa ya? Ya kadang-kadang seneng, tapi dulu seneng, tapi sekarang sudah mulai kita kurang. Ya, hanya kalau nasionalisme timnas yang main ya kita seneng lah sebagai sesama anak bangsa. Ya. Ya, ragam cinta yang kedua ini yang kusul iman, mengurangi iman, tapi tidak sampai membatalkan. Ya, ini tidak sampai membatalkan. Kemudian yang ketiga, hubbul kafir likurbah awi ihsan, mencintai orang kafir karena kerabat. Ini beda ya, karena kerabatnya, karena dia kerabat dekat kita, saudara kita. Ya. Atau ihsan sebagai hubungan sesama manusia. Ya. Hubbu tabi'i, ini disebut dengan cinta yang sifatnya tabi'i. Tabi'i itu ya bawaan, naluri ya. Misalnya Utsman bin Affan itu punya istri orang Nasrani, ahlul kitab. Di antara istri beliau itu Nasrani. Nailah kalau nggak keliru itu, orang Nasrani dari Bani Kaleb, ya, yang sampai pada akhirnya masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam dia Nasrani. Ya kira-kira sama istri cinta nggak? Ya masa nggak sama istri, sudah dipilih, sudah dipinang, sudah dinikah. Kok nggak cintanya aneh gitu ya? Ya mesti dia cinta, tapi cintanya tabi'i, naluri. Ya, karena ahlul kitab itu halal ya, wanita ahlul kitab itu halal dinikahi oleh orang muslim. Ya nanti kalau fatwa yang kekinian saya belum buka, nanti seperti apa, ahlul kitabnya seperti apa, tapi panjenengan bisa ngelacak nanti. Tapi yang kita ingat tadi, Utsman bin Affan di antara istrinya itu ada yang ahlul kitab, ada yang Nasrani. Ayatnya ada. Itu surat apa itu? Al-Maidah apa ya? Al-Maidah kalau nggak keliru itu ya. Yang tentang diperbolehkannya seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab. Yang ahlul kitab ya Pak ya. Kalau musyrik itu nggak boleh, jelas. Musyrik maksudnya musyrik pagan, musyrik asli itu ya, penyembah berhala itu nggak boleh.
Tapi kalau yang ahlul kitab itu ayatnya ada yang membolehkan. Surat Al-Maidah, silakan panjenengan lacak ya. Nah, cinta yang ketiga ini mubah hukumnya, boleh. Ya, hukumnya boleh, karena naluri, sifatnya tobi'i. Ya, ini termasuk yang diperbolehkan. Ya. Ya. Jadi ini ya yang diantara jenis-jenis kesyirikan ada 4. Yang pertama syirik dalam berdoa, yang kedua syirik dalam niat, kemudian yang ketiga syirik dalam ketaatan, yang keempat syirik dalam mahabbah atau cinta. Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar terus ya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, atau kita sampaikan kepada yang lainnya, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia ini dan akhirat nanti. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.